Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Keluarga Besar Masjid Namirah, Ketua Takmir dan seluruh pengurus, para jamaah, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan bahwa hari-hari ini, malam-malam ini kita sibuk buwuh. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini tidak mengganggu aktivitas buwuh di antara Bapak dan Ibu sekalian. Para jamaah, malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fath, dan yang akan kita baca pada malam ini adalah ayat 20 sampai dengan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu, Allah sudah menjanjikan kepada kalian semua wahai orang-orang mukmin, khususnya orang-orang mukmin yang ikut di dalam peristiwa Bai'atur Ridwan yang disebut pada ayat sebelumnya. Wa'adakumullahu, Allah sudah menjanjikan kalian maghanima katsiratan, harta rampasan perang yang jumlahnya banyak. Ta'khudunaha, yang itu secara halal boleh kamu ambil. Makanya harta ghanimah atau harta rampasan perang itu hukumnya halal. Tapi itu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Fa'ajjala lakum hadhihi, lalu Allah segerakan ghanimah itu untuk kalian. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah menghalang-halangi tangan gangguan orang-orang kafir kepada kalian. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan kemenangan yang kamu dapatkan itu supaya menjadi bukti yang nyata di depan orang-orang mukmin. Wa yahdiyakum siratam mustaqima, dan Allah akan menunjukkan kalian ke jalan yang lurus. Ayat berikutnya, wa ukhra, ada hal lain selain ghanimah, ada yang lain. Lam taqdiru 'alaiha, yang kamu belum mampu mendapatkannya. Qad ahatallahu biha, tetapi Allah sudah mengetahuinya. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadira,
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dimaksud di ayat ini adalah bahwa di dalam setiap pertempuran itu ada ghanimah yang secara halal didapatkan, dan selain kemenangan dan ghanimah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negeri-negeri di sekitar Jazirah Arabia yang saat itu belum masuk dalam wilayah Islam, nanti pada waktu-waktu berikutnya akan masuk di dalam pangkuan pemerintahan Islam. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan seandainya orang-orang kafir itu memerangi kamu, lawallawul adbar, tentu mereka akan lari kalah. Tsumma la yajiduna waliyyan wala nasira, kemudian mereka tidak akan menemukan orang yang akan melindungi atau orang yang akan menolong mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, itu adalah sunnah Allah yang telah berjalan dari zaman-zaman sebelumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapatkan pengganti dari apa yang telah menjadi sunnatullah. Para jamaah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Islam itu dimulai dari satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari Gua Hira, beliau disambut oleh istrinya yang bernama Khadijah menjadi dua orang, suami istri. Setelah itu hari demi hari, bulan tahun demi tahun, satu persatu orang masuk Islam. Setelah suami istri, kemudian ditambah dengan orang dewasa, yaitu Abu Bakar masuk Islam, 3. Setelah itu ditambah dengan anak muda, Ali bin Abi Thalib, 4 masuk Islam. Setelah itu ditambah dari kalangan budak, Bilal bin Rabah, 5 orang masuk Islam. Kemudian bertambah, selain Nabi kita juga mengajak orang lain, Utsman bin Affan, mengajak Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar juga mengajak yang lain, Bilal juga mengajak yang lain, tambah 10 orang, 20 orang, begitu seterusnya, sampai akhirnya Islam ini menguasai wilayah tertentu di Mekah. Jumlah orangnya sudah ratusan, belum ribuan. Setelah itu hijrah ke Madinah. Jumlah yang hijrah bertahap, puluhan, ratusan. Akhirnya Islam berkembang di Madinah. Beberapa tahun kemudian Mekah ditaklukkan, sehingga Madinah dan Mekah menjadi wilayah Islam. Setelah Islam berumur kurang lebih 23 tahun, mulai dari Rasulullah atau Muhammad mendapatkan wahyu sampai dengan Rasulullah wafat, jumlah umat Islam diperkirakan 120.000 orang. Menurut beberapa catatan ahli sejarah. Wilayahnya Makkah, Madinah dan sekitarnya, jumlah penduduk atau pemeluk Islamnya 120.000 kira-kira.
Setelah itu Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Wilayahnya lebih luas, jumlah kaum muslimin lebih banyak. Dilanjutkan oleh Umar, Iran masuk Islam, Afrika Utara masuk Islam, Syam masuk Islam, Yaman masuk Islam, hampir Jazirah Arabia masuk Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini sampai membuat armada laut di zaman Utsman bin Affan. Dengan adanya armada laut, maka Islam bisa melintasi Laut Tengah, kemudian Selat Arab sampai ke India. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Islam masuk ke bumi Nusantara itu pada zaman Utsman bin Affan. Sebagian ahli sejarah. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ahli sejarah juga, Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib sudah pernah menginjakkan kakinya, katanya itu di bumi Nusantara. Jika memang benar itu catatan sejarahnya. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya Jazirah Arabia seluruhnya menjadi wilayah Islam, Afrika tengah ke utara wilayah Islam, masuk ke Selat Gibraltar, dari Spanyol naik terus ke Portugal dan seterusnya sampai pada Prancis, berhenti di situ. Karena terjadi perang salib sampai ke Prancis, seluruh kekuatan Kristen dan seluruh kekuatan Islam berhadapan sehingga Islam mandek di Prancis, tidak bisa ke utara. Sementara ke timur terus Pakistan, India, Kamboja, ke Thailand, Sumatera, ke Filipina, terus wilayah Islam sampai ke Jazirul Muluk atau Maluku, semuanya masuk Islam. Makanya ada di sini wilayah-wilayah Islam yang hilang. Dulu Singapura itu 100% Muslim, sekarang hilang. Itu Singapura, Islam dari Singapura tinggal beberapa orang. Dulu Filipina itu juga 100% Muslim, sekarang tinggal di selatannya, yaitu di Pulau Mindanao. Terus di Papua bagian selatan, di Kepala Burung itu Muslim, sampai terus ke Australia, tapi masuk Islam baru bagian utara saja. Dan Islam belum sampai nyebrang waktu itu ke Amerika. Nah itu, kalau kita lihat di peta dunia ya, yang hijau itu mulai dari Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara dan tengah sampai Indonesia. Maka Islam membentang dari Maroko ke Merauke katanya. Bukan Sabang sampai Merauke saja, tapi dari Maroko ke Merauke. Itu peta hijau. Nah, hari ini ya, seperti yang kita lihat ya, selain ada daerah-daerah atau negara-negara yang mulai kenal Islam, tapi ada wilayah-wilayah yang hilang Islamnya. India itu dulu 100% Muslim, sekarang Muslimnya tinggal 25%. Ya dibunuh, ya meninggal dunia, macam-macam lah. Begitu seterusnya, Kamboja, Thailand dan seterusnya. Nah, itulah sejarah. Mulai dari Islam itu 1 orang sampai sekarang kurang lebih hampir 2 miliar di muka bumi, menjadi agama yang dipeluk orang nomor 2 di muka bumi setelah Kristen, gabungan antara Katolik dan Protestan tentu. Nah, di Indonesia di zaman Pak Harto kaum muslimin itu ada yang mengatakan 90%. Sekarang tidak sampai, di bawah 90, ada yang mengatakan 87, 88%. Sekian persennya hilang. Nah,
Mudah-mudahan Islam tidak hilang dari Lamongan ya. Amin, amin. Dan sekitarnya. Nah, dari perjalanan sejarah ini kita bisa melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, itu kita bisa menyimpulkan kapan umat Islam dalam sejarah itu pernah mengalami kemenangan. Dalam perang Badar, kekuatan umat Islam jumlah tentaranya lebih sedikit. Umat Islam jumlahnya 314. Orang kafir jumlahnya 1000. 1 lawan 3. 314 tidak semuanya pasukan perang. Bahkan tidak semuanya membawa senjata. Karena pasukan perang Badar itu tidak disiapkan untuk perang, tapi untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Jadi tidak membawa senjata. Sementara orang-orang Quraisy dari Mekah itu membawa senjata lengkap, memang niatnya perang. Yang ketiga, pasukan perang Badar itu yang jumlahnya sedikit, senjatanya tidak lengkap, itu banyak di antara mereka anak-anak muda yang belum pernah ikut perang sebelumnya. Minim pengalaman. Jumlah sedikit, senjata kurang, pengalaman juga minim. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka? Bukan dengan jumlah, bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan pengalaman bertempur, tidak, tapi dengan iman. Ketika tentara sudah berbaris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kemah berdoa lama dan panjang sekali. Sampai disusul oleh Abu Bakar masuk kemah, tahu Nabi sedang berdoa, sedang menangis, air matanya sampai membasahi jenggotnya. Di antara doa Nabi yang sempat didengarkan oleh Abu Bakar adalah, Ya Allah, intahlik hadhil isabah falan tu'bada abadan. Ya Allah, kalau sekelompok pasukan perang Badar ini kalah habis di perang Badar ini, falan tu'bada abadan, maka engkau tidak akan ada yang nyembah selamanya. Ini doa mirip ngancam. Artinya apa? Orang Islam, tentara Islam ya cuma ini, ya maiki. Cuma 314 ini, kalau ini sebagai kekuatan orang Islam, kemudian habis, kalah, siapa lagi yang akan menyebarkan agama Islam di muka bumi? Lah kalau Islam tidak tersebar di muka bumi, siapa yang akan menyembah engkau ya Allah? Jadi kalau doa itu seriuslah. Doa itu harus ngotot. Doa itu harus ngoyo. Tunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan diuji oleh Allah, belum dikasih oleh Allah anak. Padahal usianya sudah sepuh, pernikahannya sudah lama. Makanya dia mengeluh di dalam surat Maryam itu, Ya Allah, wahanal azmu minni, tulangku sudah rapuh, washta'alar ra'su syaibah, dan uban di kepalaku sudah menyala. Ditambah lagi di ayat berikutnya, istriku mandul. Secara manusiawi tidak mungkin punya anak. Secara manusiawi tidak mungkin punya keturunan, tapi ngotot. Itu. Yang penting dalam doa itu ngotot. Makanya di dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya, Nabi Zakaria doa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah,
la tadharni farda, jangan kau biarkan aku ini farda, sendirian tidak punya anak. Wa anta khairul warithin, padahal engkau yang paling bisa memberi keturunan. Ini doa minta sekaligus ngancam. Ya, ancaman dalam arti bukan kok mengancam Allah. Susunan kalimatnya itu, ya Allah, jangan kau biarkan aku tidak punya anak. Kau kan pinter ngasih anak. Awas ya. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa manusia. Doa itu harus ngotot. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Ud'ullaha wa anta ala yaqinin bil ijabah. Berdoalah kepada Allah. Harus yakin kamu berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Yakin. Nah, kekuatan kaum muslimin pada perang Badar itu adalah kekuatan iman yang diwujudkan dalam doa-doanya kepada Allah. Maka Allah memenangkan perang Badar itu dengan wasilah keimanan. Jadi kalau umat Islam ingin menang dalam segala lini kehidupan, ya imannya, iman kita kuatkan dan kita perbaiki. Ibadah. Kita masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan latuftahannal Qustantiniyah, hadisnya. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Tahun 600-an berarti itu. Kalau Nabi hijrah 622, ya lebih dari itu, antara 622 dan 10 tahun kemudian, Nabi mengatakan Konstantinopel itu pasti jatuh ke tangan kita. Sebaik-baik pemimpin, ya pemimpin pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik tentara, ya tentara yang ikut di dalam penaklukan Konstantinopel. Nabi mengatakan itu tahun 620 sekian. Tapi kata-kata beliau itu menjadi kenyataan 1000 berapa? Konstantinopel jatuh 1453. Artinya Nabi mengatakan, tapi 800 tahun kemudian baru ucapan beliau itu terpenuhi. Di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Sekarang bagaimana Al-Fatih memilih tentaranya untuk bisa menaklukkan menaklukkan Konstantinopel? Semua orang yang daftar dalam perang ini dibariskan. Ada ratusan ribu orang ingin daftar karena ada hadis tadi. Perang pasti menang. Panglimanya orang baik. Tentaranya tentara baik pasti masuk surga. Itu kan jaminan. Makanya semua orang daftar, kepingin mendapatkan jaminan seperti dalam hadis Nabi. Semua daftar, ratusan ribu daftar. Semua disuruh berdiri. Kata Al-Fatih, karena Nabi bilang sebaik-baik tentara adalah tentara saat itu, Al-Fatih tidak mau ada tentara yang tidak layak. Karena syarat kemenangannya adalah tentara yang baik. Beliau mengatakan, yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak akil balik, silahkan duduk. Meninggalkan sholat fardu sejak akil balik, silakan duduk. Tidak ada yang duduk. Berarti yang daftar itu sholatnya tidak pernah ditinggalkan. Saringan kedua,
yang pernah meninggalkan puasa Ramadan sehari saja sejak akil balik, silakan duduk. Tidak ada yang duduk. Berarti sholatnya baik-baik, puasa Ramadannya baik. Saringan ketiga, siapa yang pernah meninggalkan sholat malam sehari saja sejak akil balik, silahkan duduk. Kalau diumumkan di sini, lungguh kabeh pasti. Siapa yang pernah meninggalkan qiyamul lail semalam saja sejak akil balik, tidak ada yang duduk. Jadi syarat untuk menang itu ya ibadahnya harus baik. Setelah itu baru saringan yang lebih kerep lagi. Siapa yang sejak akil balik tadi, yang sholat fardunya tadi, itu diperkecil saringannya. Siapa yang sholat subuhnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Nah, lebih rumit lagi. Subuh iya, jamaah iya, di masjid iya, tapi gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kan tidak semua orang begitu. Kadang kerungu komat berangkat. Nah, begitu saringannya diperkecil, ada yang duduk sebagian. Begitu duduk, nangis sahabat ini. Tentara ini nangis. Karena ini sudah sinyal tidak bisa ikut di dalam peperangan. Menyesali kenapa saya pernah ketinggalan takbiratul ihram di masa tahun-tahun yang lalu. Menyesal. Jumlah masih besar, disaring lagi. Siapa yang tidak pernah meninggalkan, atau siapa yang pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan, yang pernah meninggalkan sekali saja, duduk, sebagian duduk. Semua ibadah itu dijadikan saringan terus sampai akhirnya pertanyaan terakhir, semua tentaranya duduk. Yang berdiri hanya yang bertanya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Artinya sudah tepat kalau dia menjadi panglima, karena dialah orang yang ibadahnya terbaik dari tentara yang ada. Begitu. Jadi kalau umat Islam ini kepingin menang, kepingin berdaya, kepingin kuat, kepingin disegani oleh umat-umat yang lain, ya ini. Sudah banyak contoh di dalam sejarah. Sejarah kemenangan Perang Badar, sejarah penaklukan Konstantinopel. Pemimpin yang baik, persiapan yang matang, musyawarah, dan seterusnya. Dalam perang Mu'tah, ini ceritanya perang terus, mboten napa-napa nggih. Biasane film itu nek lakone perang kan seneng intinya. Dalam perang Mu'tah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan 6.000, nanti ada tambahan lagi 6.000 tentara menghadapi pasukan Romawi 120.000. 12.000 melawan 120.000. 1 lawan 10. Dan itu perang besar. Nabi mengatakan, Amirukum Zaid. Zaid bin Harithah maksudnya. Panglima perang kalian
Zaid bin Harithah. Wa in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid ini nanti terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibni Rawahah. Kalau Ja'far juga terbunuh, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Wa in qutila Abdullah fa amrukum syura bainakum. Kalau Abdullah bin Rawahah juga terbunuh, maka silahkan kalian berunding, musyawarah siapa di antara kalian yang ditunjuk menjadi panglima. Silahkan. Tidak pernah dalam pertempuran apapun Nabi sampai menunjuk panglima 3 orang, tidak pernah. Dan orang yang ditunjuk oleh Nabi, neiki mati ganti neiki mati ganti neiki, itu berarti semuanya pasti akan mati. Mati syahid, sudah pasti. Nabi sudah mengatakan begitu kok. Begitu peperangan terjadi dan semuanya 3 orang tadi, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah meninggal dalam suasana perang. Mereka kemudian sepakat Amiruna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sudah, tidak usah cari yang lain, ada Khalid bin Walid. Orang yang waktu masih kafir juga panglima, sempat mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Nah, ketika sekarang menjadi tentara Islam, ya harus jadi panglima. Khalid bin Walid menjadi panglima. Apa yang dilakukan oleh Khalid sebagai pemimpin? Khalid melihat, kalau kita lanjutkan perang ini, kalah kita. Tidak mungkin. Setelah berhari-hari perang, itu berhari-hari perangnya, lelah, capek, terluka, syahid juga banyak, mau dilanjutkan perang bisa habis kita. 12.000 melawan 120.000. Apa Khalid? Khalid kemudian dengan kecerdasannya menukar posisi. Yang tadinya di kanan luar ditukar dengan kiri luar. Yang kiri ditukar ke kanan. Yang depan disuruh ditarik ke belakang, yang belakang suruh maju. Begitu orang kafir, orang Romawi melihat wajah-wajah baru yang belum dilihat sebelumnya, kaget. Loh, kemarin bukan ini orangnya, sekarang kok ini? Oh, berarti ini bala bantuan baru datang. Kita sudah capek, orang Islam datang bantuan baru. Yang kiri juga begitu, kaget. Yang tengah juga begitu. Sebelum perang, orang-orang Romawi sudah kalah. Mentalnya sudah jatuh. Sementara Khalid bin Walid seorang diri, ngambil pelepah kurma, diikat, kemudian diikat di ekor kudanya. Dia di belakang jauh, naik kuda muter-muter. Membuat pasir itu menerbangkan debu, membubung ke langit. Orang-orang Romawi juga kaget. Ini tentara masih baru, di belakang itu datang lagi pasukan tempur. Itu lihat debunya, pasukan datang. Akhirnya orang-orang Romawi kemudian memutuskan untuk lari. Dan Khalid bin Walid tidak jadi memerangi mereka, tetap utuh pasukannya. Itu. Kita umat Islam ingin punya panglima pimpinan seperti Khalid bin Walid. Kira-kira kapan ya? Khalid akeh tapi sing bin Walid ini enggak ada. Nah, itu. Artinya pemimpin seperti Khalid itu melihat situasi, membaca ada masalah,
kemudian dengan kecerdasannya menemukan cara menyelamatkan umat. Nah, itu pemimpin yang kita butuhkan. Jangan sampai ada masalah, justru pemimpinnya menjadi bagian dari masalah itu. Ini yang bahaya. Justru masalahnya bersumber dari pemimpinnya itu. Oh, tambah parah. Na'udzubillah. Nah, ini tentu ini belajar dari sejarah. Masih ada waktunya ya. Saya agak sedang selak buuh enggak ya. Nah, ini Sayyid Sabiq rahimahullah, beliau yang menulis kitab Fiqhus Sunnah juga menulis kitab Anasirul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam. Beliau menafsirkan surat Al-Anfal ayat 60 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Perintah Allah kepada orang-orang mukmin, wa a'iddu lahum, dan siapkan untuk menghadapi musuh-musuh. Mastata'tum, apa yang kamu mampu, min quwwah, kekuatan apa saja. Para mahasiswa, kata quwwah itu bentuknya mufrad nakirah. Artinya maknanya berarti sesuatu yang tidak dibatasi oleh apapun. Nakirah. Artinya kalau umat Islam ini mau bangkit, mau kembali kuat seperti pendahulunya, maka harus menyiapkan kekuatan. Apa kekuatannya? Apa saja. Nah, kekuatan apa yang harus disiapkan, kata Sayyid Sabiq ini? Akidah, akhlak, ilmu, ukhuwah, harta, senjata. Inilah 6 kekuatan umat Islam yang sudah ada di dalam ajaran Islam. Perintahnya sudah ada, contohnya sudah ada, keutamaannya juga sudah ada. Tinggal bagaimana umat Islam menemukan itu di dalam agamanya. Misalnya kekuatan akidah tadi sudah kita bahas dalam perang Badar. Kekuatan akhlak. Ada satu restoran di sebuah kota di Eropa ya. Di sebuah kota yang bukan kota muslim. Ada orang muslim, biasa pakaiannya seperti layaknya orang Eropa. Ya. Istrinya juga waktu itu tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, berdua makan di restoran itu. Ya, dilayani seperti biasa. Lalu di tengah para pengunjung restoran itu datang orang ya pakai jenggot tipis, kemudian yang laki-laki pakai jubah, kemudian istrinya juga menutup aurat. Ketika masuk ke restoran itu, pelayan restoran itu mengatakan, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa
restoran kami ini bukan restoran halal. Kan ada restoran halal, ada restoran yang umum. Ini bukan restoran halal. Artinya di sini mungkin ada, pasti ya ada wine atau khamrnya, pasti ada babinya. Oh ya, yang duduk muslim yang istrinya tidak jilbaban tadi protes kepada pelayan. Kenapa dia datang baru diomongi ini restoran tidak halal? Lah saya dari tadi kenapa tidak dikasih penjelasan itu? Jawabannya, saya tidak melihat bahwa saudara itu muslim. Tidak ada tanda-tanda Islam pada diri saudara. Jadi saya tidak tahu kalau Anda itu muslim. Nah kalau ini kan jelas. Yang perempuan pakai jilbab, ya saya tahu kalau dia muslim. Lah Anda dari mana saya tahu kalau Anda muslim? Kekuatan akhlak itu penting. Untuk membedakan mana yang muslim taat, mana yang tidak taat, itu kan 100 orang di kafe, terus adzan zuhur, itu sing ngadeg nang masjid piro? Baru kita tahu mana yang taat kepada Allah, mana yang tidak. Dari situ kita tahu. Ini gak ono sing ngadeg blas. Dari mana kita tahu dia muslim? Wong ndak ada yang ngadeg. Nah itu. Dari situ kita tahu akhlak itu penting. Ilmu. Kita pernah punya ilmuwan-ilmuwan besar di dalam sejarah yang kemudian ketika Baghdad diserang oleh Hulagu Khan, buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad itu kemudian dicuri, dibawa ke Spanyol, dibawa ke negara-negara Eropa. Lalu buku-buku yang tidak mereka butuhkan, tafsir, hadis, mereka lemparkan ke sungai Efrat. Bahkan sebagian karena saking banyaknya buku-buku itu kemudian dijadikan sebagai jalan untuk nyebrang, dilemparkan ke sungai, kemudian dipakai mereka nyebrang sampai air sungai itu berubah warnanya menjadi biru karena tinta dalam buku-buku itu luntur. Itu pernah kita punya. Sehingga sekarang kita anak-anak umat Islam belajar tentang banyak ilmu, itu sesungguhnya mereka sudah terjemah, mereka adopsi, lalu kita belajarnya ke Eropa. Padahal dulu mereka belajarnya ke negara-negara kita, ke negeri-negeri Islam. Itu pernah kita punya. Kita pernah punya Khwarizmi yang menemukan ilmu dalam matematika itu. Khwarizmi itu geometri. Kita pernah punya Ibnu Sina yang menemukan obat pertama untuk bius itu apa namanya? Anestesi. Yang sebelum Ibnu Sina belum ada obat untuk anestesi, begitu Ibnu Sina datang anestesi. Kalau dulu orang sakit dioperasi ya langsung diiris, diutek-utek begitu sakit. Ya kalau Ibnu Sina menemukan obat untuk anestesi, kita pernah punya itu semuanya. Kita pernah punya Jabr Ibnu Hayyan yang menemukan ilmu aljabar dalam matematika. Kita pernah punya Al-Farabi, Al-Kindi dan seterusnya. Dan itu kalau dihidupkan kembali, umat Islam akan menemukan kekuatannya kembali. Nah, sekarang saya lihat ada Al-Farabi. Nah, tapi bukan Al-Farabi bien, tiba-tiba merke madu. Al-Farah terus bi begitu. Begitu seterusnya.
Dan tibalah kita pada saat ini di mana dalam banyak hal kaum muslimin masih memiliki banyak kekurangan. Dalam banyak hal kita masih memiliki banyak kelemahan. Karena itu kita perlu membuka sejarah kembali, perlu membuka sejarah khususnya kemenangan-kemenangan seperti pada masa yang lalu. Orang sukses itu ada syaratnya, orang gagal ada sebabnya. Tidak mungkin orang itu sukses tanpa ada syarat-syarat yang ditempuh. Dan tidak mungkin orang itu kemudian gagal tanpa ada sebab-sebab kegagalannya yang tidak pernah dilalui. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.